Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada Injil Markus 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan Yesus ini didasarkan pada sebuah peristiwa ketika angin ribut datang menerpa perahu yang dipakai oleh Yesus dan murid-murid. Lalu mereka sangat takut. Dan ketika itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dan murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus bangun dan menghardik badai itu. Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Yesus sudah menedukkan angin dan danau itu, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mungkin pertanyaan ini bisa saja ditanyakan kepada kita, bahkan begitu relevan kepada kita di semua situasi kehidupan kita. Sebagaimana pada peristiwa ini Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, meninggalkan orang banyak, lalu mereka berjalan di atas perahu untuk bertolak ke seberang. Dan kemungkinan kita pun demikian, ketika Tuhan meminta kita mengarahkan hidup kita atau membuat kita berpindah dari zona nyaman kita untuk bertolak ke seberang, meninggalkan posisi kita yang sekarang, lalu merubah situasi itu, merubah keadaan kita sekarang, bertolak dari semua kondisi yang sekarang ini untuk menuju sebuah tempat yang Tuhan tentukan bagi kita. Bertolak dari keadaan sekarang, tempat sekarang, kondisi sekarang. Lalu ketika proses bertolak itu, proses berpindah itu, ketika kita diminta meninggalkan zona nyaman, zona ketenangan kita, mungkin badai bisa saja datang sebagaimana ketika murid-murid sedang bertolak ke seberang, mereka sedang di atas kapal di sebuah danau, lalu badai datang. Jadi dalam hidup kita pun ketika kita dipindahkan, diarahkan Tuhan untuk berpindah dari zona yang sekarang, keadaan yang sekarang, kondisi yang sekarang, mungkin kita bisa saja menghadapi badai. Lalu kemudian mungkin kita karena badai itu datang, kita kalut, kacau, chaos, kita kebingungan, lalu kita menyalahkan Tuhan, lalu dengan mengatakan, "Tuhan, Engkau tidak peduli kalau saya binasa, kalau saya ini hancur. Tuhan, kenapa Engkau tidur? Kenapa Engkau tidak melihat? Kenapa Engkau tidak memperdulikan keadaanku?" Mungkin perkataan itu akan kita ucapkan ketika badai kehidupan datang kepada kita. Sebagaimana murid-murid ini yang menyalahkan Yesus yang sedang tidur dengan menganggap Yesus tidak peduli kepada mereka. Bahkan mungkin kita pun demikian, kita menganggap bahwa Tuhan tidak peduli kepada kehidupan kita. Padahal satu hal yang pasti,
semua yang terjadi itu izin dan kendali Tuhan. Tuhan yang menentukannya. Kalau semua itu bisa terjadi, itu Tuhan yang akan boleh terjadi demikian. Dan Tuhan di atas semua peristiwa itu. Maka jangan takut ketika hidup kita dipindahkan, diarahkan untuk berpindah dari kondisi yang sekarang yang menurut kita sudah baik, sudah terberkati, sudah makmur, sudah sejahtera, sudah nyaman. Lalu kita dipindahkan, diarahkan untuk berpindah, untuk bertolak ke seberang, bertolak dari keadaan yang sekarang, kondisi yang sekarang. Lalu kita menghadapi badai. Satu hal yang harus kita pegang kuat, bahwa kita tidak perlu takut. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan peduli, Tuhan tahu keadaan kita. Jangan anggap bahwa Tuhan sedang tidur, Tuhan tidak sedang melihat, Tuhan sedang menjauhkan diri, tidak. Sebagaimana dalam peristiwa ini, ketika murid-muridnya tidak percaya, takut, lalu menyalahkan Tuhan Yesus. Yesus bertanya sama mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Maka murid-murid itu merasa sangat takut. Lalu mereka bertanya satu sama yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Harusnya pada peristiwa itu murid-murid menyadari bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Dia punya kendali atas semua yang terjadi. Seburuk apapun keadaan, kita pun demikian Bapak Ibu. Seburuk apapun kondisi dan situasi, satu hal yang kita tahu pasti bahwa Tuhan pegang kendali. Tuhan peduli, Tuhan mengamati, Tuhan melihat kita. Maka jangan takut, tetap beriman dan berpegang teguh hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.